Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang hambatan untuk melakukan satu kebaikan. Bagaimana di tengah kondisi saat ini kita kalau disuruh berbuat baik, meski dalam hati kita wong kita saja susah. Buat makan anak kita saja nggak ada. Suami nggak punya pekerjaan, masa kita suruh berbuat baik, Bu? Kalaupun begitu, kalau ibu kan enak, pekerjaannya sudah dosen, bisa pengacara, atau Pak Mubalek itu kan kalau ceramah sudah punya gaji. Bagi kami masyarakat miskin, masyarakat yang mustadafin, apa yang bisa kami lakukan? Atas pertanyaan ini saya teringat suatu hari Rasulullah ditanya oleh seorang miskin, "Wahai Rasulullah, enak ya jadi orang kaya. Kenapa? Orang kaya itu bisa sedekah, saya tidak bisa. Orang kaya bisa sholat, saya bisa sholat. Tapi kalau sedekah saya nggak bisa. Orang kaya punya harta, saya nggak punya. Jadi orang kaya punya kebaikan yang banyak, bisa dari zakatnya, sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Sementara saya hanya bisa sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Dari sisi amal kebaikan harta saya nggak punya." Ibaratnya seperti itulah kira-kira dialog Nabi dengan seseorang tersebut. Kemudian Nabi bersabda, "Senyumkan sedekah. Kalaupun mereka punya kebaikan, besok hisabnya juga jauh lebih panjang. Kamu kalau nggak punya, hisabnya nanti tidak akan panjang." Bisa apa saja yang kita sedekahkan. Tadi termasuk memberikan rasa suka kepada orang lain. Contohnya apa? Kalau saudaranya, tetangganya itu lagi butuh nasihat, ya dinasihati. Hakul muslim ala muslim situn. Ya, kalau dia sedang minta nasihat, fa'idas tansoha fansohu. Kalau dia lagi butuh nasihat, kita nasihati. Misalnya, "Bu, saya nggak punya duit, anak saya nangis, ini ternyata mau berobat nggak punya." Lah kita nggak punya uang, kita punya jaringan, udah kita teleponkan saja ke puskesmas terdekat atau ke lazis terdekat. "Halo, ini tetangga saya tidak punya, bisakah berobat ke rumah sakit?" Itu misalnya. Atau kita antar saja ke Pak RT, atau kita memberitahu, itu juga sudah perbuatan yang baik. Jadi kebaikan itu universal. Mungkin mendoakan, ya, mendengarkan curhatan, itu juga sesuatu yang baik. Karena kalau ada orang sakit, kita menjenguk, itu. Menjenguk itu tidak harus dengan uang, tetapi dengan menguatkan, dengan mendoakan, itu sudah suatu dukungan yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh minder apabila tidak bisa menyumbang dengan harta. Misalnya ada tetangganya yang meninggal, kita nggak punya uang, tapi kita punya tenaga untuk misalnya menyiapkan itu kursi menata. Kalau yang perempuan mungkin menyiapkan barang-barang yang ada untuk persiapan pemakaman misalnya. Itu juga sesuatu yang kebaikan. Karena laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan hanya kita menghadapkan wajah atau ke barat atau ke timur, bukan hanya Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa saja, tetapi kebaikan itu sifatnya adalah kita berbuat baik, beriman kepada Allah, kemudian berbaik kepada dzawil qurba, kepada saudara dekat, wal yatama, anak yatim. Nah, itu kita memberikan kasih sayang. Kalau ketemu anak yatim kita sapa, kalau dia lagi kumuh kita mandikan, itu juga kebaikan. Jadi kebaikan itu sifatnya hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak hanya kebaikan yang hanya kayaknya orang kaya saja yang bisa berbuat baik. Kita semuanya bisa. Yang penting kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan kebaikan, kita tebarkan kebaikan supaya
agama Islam dirasakan sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Tidak hanya manusia tapi tumbuhan, hewan, tetangga kita, semua kita perlakukan. Lihatlah burung-burung berterbangan, lihatlah bunga-bunga bermekaran. Ini subhanallah. Oleh karena itu kita harus mensyukuri keindahan alam, itu juga bagian dari perbuatan yang baik. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.